Iki aku wis nongkos dadi gak nang sekolah iki. Gitu. Nato. Heeh. Lah Putus-putus mau ya. enak acara nang Jobo. Walah. Berlima saya Pak Lais, Pak Nan. Oh berenam. Berenam kita, Pak. Mungkin salah alamat. Udah direkam Pak kita Pak. Pak Eko. Oh, oke. Sudah. Nanti Pak Narwoko dulu atau saya dulu? Mandat mawon. Saya dulu juga gak apa-apa. Seperti kemarin topiknya. Jangan Din. Monggo jenengan tin boten apa. Santai. Santai mawon. Ini jam berapa ini? Saya Pak disiap biar. Jam Ini kurang 1 menit, Pak. Oke. 15.59. Dipas nih, Dipasnya ya? Dipas. Pas ya. Kan 15 menit. Pak Kati keluarnya mau jadiin? Saya coach, jenengan coachi. Oh, berarti saya dulu berarti nggih. Kasus saya dulu berarti. Nggih. Kasus jenengan dulu. Oke. Berarti saya masuk ke ruangan jenengan. Nggih. Nggih. Kita mulai nggih? Nggih. Belum. Siap. Bismillah. Nggih. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Narwoko. Pripun? Kabaripun? Alhamdulillah baik Pak Eko. Mohon maaf mengganggu ini Pak Eko di atas nanti di antara kesibukan jenengan saya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Nggih Pak, mboten napa ndak mengganggu ini saya pas lagi longgar. Monggo, ada apa ini Pak Narwoko? Kemarin sudah sempat ngobrol sedikit-sedikit, pengen ketemu, pengen ngobrol. Putus Pak. Oke. Halo? Oke. Bon. Pak. Ulang lagi ya Pak. Awal lagi. Masih lancar kok Pak? Nggih, masih lancar. Nggih, pripun Pak? Nggih. Oh iya lancar. Pripun Pak Narwoko? Kok kemarin ini kan katanya mau curhat. Ada sedikit yang saya sampaikan dan iya. Ini Pak, ini saya sampaikan berkenaan dengan siswa-siswa kita. Kita itu kan dalam gimana ya? Dilihat dari ketertiban itu kurang pas gitu loh. Maksudnya kurang mengena dan belum sesuai dengan harapan saya. Jadi masih banyak siswa yang terlambat, banyak siswa yang keluyuran saat jam pelajaran, banyak siswa yang pulang sebelum jam pelajaran. Padahal tata tertib itu sudah ditempel di kelas-kelas masing-masing, tapi tetap juga dilanggar. Ini saya juga repot gitu mungkin. Berikut Bapak Ibu solusinya seperti apa? Kita itu saya minta apa itu pencerahan kalau ada. Nggih, Pak Narwoko. Oke, berarti jenengan itu intinya di sini pengen memperbaiki karakter siswa nggih, Pak Narwoko nggih. Yang dimana Pak selama ini yang jenengan temukan di lapangan banyak siswa yang melanggar, ngeten nggih. Oke, Pak Narwoko. Intinya tujuan jenengan niku tujuan J. Rencana tujuan jenengan niku napa Pak Narwoko? Kalau boleh saya tahu Pak, tujuan jenengan tadi terkait dengan pelanggaran anak tadi. Ya keinginan saya ya anak-anak itu bisa tertib. Ya. Tertib itu dalam arti waktu masuk ya masuk, waktu keluar ya keluar, istirahat saja pas keluar. Kemudian siswa juga apa itu tidak
hanya takut kepada tatip saja, tapi juga yang lain. Jadi anak-anak itu intinya belum maksimal dalam itu menerapkan ketertiban sekolah. Baik. Oh, nggih. Sudah saya tangkap nih Pak Narwoko terkait dengan tujuan panjenengan tadi. Nggih, mungkin lebih diperjelas itu maksudnya panjenengan, maksudnya Bapak yaitu anak itu mempunyai kesadaran diri ngeten nggih Pak Narwoko. Bukan Oh, karena gitu. Jadi tata tertib nggih. Bukan karena okay. tata tertib nggih. Okay. Di situ kan sudah tata tertib kan tertuang. Jadi maksud panjenengan itu terkait dengan kesadaran diri. Anak itu tanpa disuruh pun sudah sadar ngeten nggih. Istilahnya kesadaran untuk apa itu menaati tata tertib tersebut. Oh, nggih. Selama ini yang berjalan pripun Pak Narwoko di ini tatip Pak? Putus. Selama ini yang berjalan pripun Pak? Halo Pak Eko. Oke, ini masih on. Halo, masih selama ini on. Berjalan. Oh ya, yeah. Yang berjalan saya dengan teman-teman tatip itu sudah ada jadwal ya, pagi itu di depan dan di belakang sekolah ya. Kemudian sudah tiap hari, tiap minggu itu buat jadwal keliling sekolah, lingkungan, ya menjaring anak-anak yang keluyuran dalam tatip ya, yang melanggar tata tertib sekolah. Ya itu tetap masih ada yang apa itu, yang melanggar ya seperti itu Pak. Jadi kita tahu sendiri anak-anak kita banyak yang melanggar, tiap minggu pasti ada, bahkan tiap hari ada yang. Oh. Dan penanganannya seperti apa Pak yang sudah berjalan? Selama ini yang siswa yang tertangkap atau terjaring apa itu tatip itu saya panggil ke BK, tapi ada juga yang ke wali kelas, tapi tergantung kesalahan masing-masing. Tapi yang sering itu adalah saya arahkan ke BK untuk dicatat. Kalau menurut panjenengan belum pernah apa itu mendampingi secara penuh di BK, siswa itu diapakan belum pernah. Oh. Kalau menurut panjenengan efektif enggak cara tersebut Pak Narwoko? Yang sudah dilakukan dari sekarang. Hasilnya anak-anak, okay. Kalau dari hasilnya anak-anak tetap melanggar, itu berarti apa yang kita lakukan tentatif dan BK belum efektif Pak itu. Jadi kalau efektif, nggak mungkin anak-anak itu pas keluyuran kemana-mana pada sedang belajar. Kalau menurut Pak Narwoko, idealnya seperti apa untuk penanganan siswa yang tadi melanggar? Gini Pak Eko, kalau saya melihat diri saya sendiri dan juga teman-teman yang lain itu kayaknya ada yang kurang dalam penanganan siswa. Terutama dalam menumbuhkan kesadaran diri agar anak-anak itu punya dari dirilah kesadaran diri untuk bisa menaati peraturan. Jadi perlu kerjasama semua pihak bagaimana caranya agar kita kumpulkan bersama-sama ya, gimana caranya agar anak-anak ini bisa punya kesadaran diri dalam menaati peraturan sekolah. Kayaknya seperti mengumpulkan orang tua, mengumpulkan wali kelas, mungkin juga anak-anak juga dilibatkan dalam
membuat peraturan mungkin buat apa gitu, maksudnya biar nanti anak-anak itu menaati apa yang yang dibuat bersama-sama tadi. Menurut saya seperti Oh, itu Pak oke. Eko. Mungkin ada hal-hal yang lain nanti kita coba saya pikirkan lagi. Oh, berarti idealnya panjenengan mengumpulkan beberapa pihak yang berkompeten nggih terkait dengan tata Iya, tertib nggih. Oh, iya nggih. betul. Selama niki yang sudah diterapkan di kelasnya masing-masing, apa sudah ada kesempatan kelas atau gimana Pak Narmuko? Nah, ya itu Pak Eko. Nah itu mungkin yang kurang dalam tim kami dalam menyelesaikan. Jadi rencana saya itu ada kerjasama tadi ya antara orang tua, pertama orang tua dulu diberitahu sama wali kelas dan tim sekolah peraturan seperti apa ya. Kemudian sanksi-sanksi seperti apa, konsekuensinya seperti apa. Nah, kemudian nanti coba saya akan ke pengurus kelas ya, atau PMK atau SIS untuk membuat kesepakatan bersama yang itu lingkupnya di luar sekolah. Jadi di luar sekolah, maksudnya di luar lingkungan yang ada kegiatan sekolah, nanti targetnya seperti apa. Gitu. Kemudian untuk di kelas, saya akan membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Jadi apa yang peraturan-peraturan itu saya harap untuk dari anak-anak sendiri, ya anak-anak sendiri buat peraturannya misalkan datang tepat waktu. Ya, lalu kalau misalkan ya hadir itu misalkan ada apa itu mungkin seperti itu Pak Ibu. Yang berjalan sekarang ini yang untuk khususnya tata tertib atau tim tatip itu seperti nopo Pak Narwoka, atau dia seperti hakim yang atau polisi ya Pak Narwoka, atau gimana Pak Nar? Ya itu Pak Eko, dan saya nggak setuju. Jadi teman-teman itu ada yang sekiranya punya apa itu tindakan, ya dia mengambil tindakan anak-anak itu yang datang terlambat itu suruh nata parkir. Pertama itu yang saya amati kemarin. Yang kedua suruh bersih-bersih halaman depan. Kemudian ada yang suruh push up. Ada lagi yang suruh bersih-bersih WC. Jadi macam-macam Pak Eko. Jadi untuk kita mungkin itu yang saya nggak tahu itu apa itu atau enggak. Yang jelas anak-anak ini anak-anak orang saya ini belum bisa sadar ya, gitu intinya. Berarti kan jenengan tadi terkait dengan tujuan jenengan kan pengennya anak itu kan yang itu punya kesadaran gitu bahwa tata tertib itu bukan suatu hal yang kiranya seperti apa ya, bikin orang takut ngeten lah. Tapi dia melakukan itu dengan kesadaran dia ngeten nggih. Pak Narwoka nggih. Idealnya seperti itu nggih. Idealnya seperti itu Pak. Ya, jadi idealnya seperti itu. Anak-anak punya kesadaran diri dan itu coba nanti itu langkah-langkah yang pertama itu dengan orang tua, kemudian wali kelas, BK, tindakan sendiri, kemudian apa itu pengurus kelas yang bisa libatkan ketua kelas. Yang paling akhir adalah kita berusaha membuat kesepakatan kelas keyakinan masing-masing agar, tapi keyakinan ini nanti tadi saya ucapkan tadi adalah peraturan ini dibuat anak-anak, disepakati anak-anak agar anak-anak terlatih untuk tertib, bertanggung jawab nggih. Betul Pak Eko. Bertanggung jawab dengan diri sendiri lah pokoknya. Intinya bertanggung jawab dengan diri sendiri karena dengan apa yang sudah disepakati melanggar itu merugikan diri sendiri dan lingkungan. Oh, ngeten sih. Nggih.
Berarti itu sudah enggak ya Pak, intinya itu tidak menyalahi aturan nggih selama ini nggih kalau mau dibuat seperti itu nggih. Insya Allah kalau ini dari anak-anak sendiri, kemudian dibuat sendiri, konsekuensinya sudah tercatat di sana, anak-anak tahu apa itu jika dia melanggar berarti dia melanggar kesepakatan yang dia buat sendiri di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Oh, berarti tidak melanggar intinya menyalahi aturan yang ada ngeten nggih. Untuk Ya, nanti metode yang mau diterapkan ngeten nggih. Iya. Intinya anak-anak apa itu dibuat sadar dengan cara sendiri. Jika dia melanggar itu berarti merugikan diri dan orang lain. Dan juga diharapkan ini dilakukan secara kontinu Pak Eko. Kalau misalkan hanya sebentar saja tanpa didukung oleh semua pihak, hanya satu kelas saja nggak mungkin. Jadi semua kelas harus menerapkan. Jadi makanya harus menerapkan semua kelas, menghubungi wali kelas juga masing-masing untuk membuat kesepakatan. Kalau perlu semua mapel itu membuat kesepakatan seperti itu. Jadi misalkan ada mapel sekolah, mapel pelajaran tertentu itu nggak ada yang keluar, ada yang keluar giliran warung atau nggak ada. Berarti nanti akan ada refleksi diri nggih Pak nggih. Secara bersama-sama juga nggih. Jadi 1 bulan apa yang sudah dilakukan ya. Iya. Nanti saya berencana akan itu merefleksi setiap 1 bulan sekali apa yang kurang dari peraturan yang kita sepakati bersama. Oke Pak. Nggih, saya sudah paham Pak nggih. Nggih. Gimana ini Pak Narmoko sudah sharing-sharing dengan saya, apa Pak Narmoko sudah mungkin lega, apa ada yang perlu kita gali lagi Pak Narmoko setelah kita sharing seperti ini? Alhamdulillah Pak, perasaannya unek-unek saya unek-unek saya sudah tersampaikan. Mudah-mudahan nanti Pak Eko juga mendukung saya disampaikan ke forum yang lebih luas lagi biar oleh semua pihak agar anak-anak tadi bisa tertib. Oke, siap Pak Narmoko. Kapan dimulai Pak Narmoko untuk kegiatan ini? Dalam waktu cepat saja karena cepatnya saja Pak. Jadi minggu depan mulai besok action, mungkin nggak? Minggu depan. Oke. Minggu depan secara action karena anak-anak perlu penanganan lebih lanjut. Oh siap. Oke. Minggu depan saya tunggu. Saya tunggu kabar baiknya Pak Narmoko untuk minggu depannya, hasilnya seperti apa saya tunggu. Saya mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi Pak Narmoko? Aduh, campur tetap Pak Eko. Terima kasih atas waktunya, maaf sudah mengganggu. Sama-sama Pak Narmoko. Saya tunggu kabar baiknya. Siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Narmoko. Oke Pak, sudah berjalan 15 menit. Alhamdulillah sesuai on time. Waktunya suwi ya. Tapi nggak terasa Pak. 15 menit sudah on time. Alhamdulillah. Kita lanjut materi yang kedua Pak Narmoko. Saya jadi coach-nya, jenengan jadi coach dengan topik yaitu refleksi pembelajaran Pak Narmoko atau refleksi supervisi. Sesama guru. Sesama kepala mawon Ngobrol cantik gitu. Oh, cantik. Monggo Pak Iso. Ketemu sudah ya. Oke. Assalamualaikum Pak Narmoko. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Eko, apa kabarnya? Alhamdulillah baik-baik Pak Narmoko. Pak Narmoko pripun? Sehat? Sehat, itu yang penting. Fresh pikiran. Gimana? Ini mohon maaf. Kemarin ganggu nih. Ganggu mboten niki, Pak? Enggak mengganggu kok, santai mawon.
Oke, kemarin kan saya ngabari panjenengan mau ya pengen ngobrol-ngobrol ya kan. Ya Iya, curhat-curhat iya, sedikit-sedikit lah. ini kan kemarin saya dapat Oke, pesan ini loh, mau ngobrol apa, refleksi apa kan, mestinya ya penting ya orang, nah gak penting ya gak mungkin diomong ke, gak mungkin dibicarakan seperti itu. Ada apa Pak? Iko, oke. apa yang perlu dibantu? Ada Ngeten butuh Pak bahas apa? Narwoko. Gitu. Oh, nggih siap Pak Narwoko. Ngeten Pak Narwoko kan di tempat saya mungkin hampir sama di tempat jenengan nggih. Ini kan Wah, beda iya. sekolah tapi kan kita bisa sharing. Ini kan kaitannya dengan supervisi pembelajaran Pak di yang Iya. selama ini kita lakukan kan saya juga sebagai supervisor juga menilai teman-teman nih dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan mekanisme yang ada. Nah ini saya itu punya rasa mengganjal gitu loh Pak. Gimana di mana peran saya sebagai pemimpin atau instruksional ini dalam pemimpinan pembelajaran dalam artian di sisi lain aku itu melakukan supervisi pada guru-guru di satu sisi itu menilai seseorang itu berdasarkan standar tertentu Pak, ada parameter-parameter yang harus dipenuhi. Di sisi lain ketika aku melakukan itu, saya itu gimana ya, tidak nyaman gitu loh Pak. Ketika aku belajar coaching ya Pak, lebih terasa pas artinya tidak apa ya, istilahnya mengejudge gitu loh Pak. Oh, ada Kepada seseorang Pak, kayak menghakimi gitu loh Pak, kesannya itu. menghakimi. Nah ini ya semacam bertolak belakang dengan hati nurani saya gitu loh Pak. Jadi saya itu kesannya itu menilai itu kayak menghakimi teman-teman guru gitu loh. Sesuai Iya, dengan aturan yang ada sekarang. Nah ini mohon mungkin Pak Narwoko punya solusi seperti apa ini gitu Pak loh Eko, Pak Narwoko. yang saya tangkap dari omongan kata-kata jenengan bahwasanya ini kaitan dengan tugas tugas Pak Eko sebagai kepala sekolah ya yang memberi penilaian itu kan sudah dilakukan tiap tahun Pak. Ya. Jadi J Pak tiap Pak tahun. Eko merasa di sini saya lihat saya rasakan Pak Eko punya apa itu rasa nggak nyaman, ya. Nggak nyaman karena menilai J seseorang nggak nyaman. eh, tidak tumbuh dari dirinya sendiri, tapi karena apa itu J. karena pengawasan dari Pak Eko, gitu maksudnya begitu, gitu. Karena keterpaksaan gitu loh Pak. Ya karena Keterbatasan dari aturan, luar berarti ya. keterpaksaan, ya bukan dari dalam dia sendiri. Jadi saya itu nggak pas gitu loh. Menurut saya itu Nah, supervisi yang saya terus lakukan sebelum-sebelum ini. menurut terus menurut Pak Eko nanti idealnya kriteria penilaian itu seperti apa ya? Terus gimana gitu? Menurut Pak Eko? Oh, oke. Oke, menurut saya para guru itu perlu diajak refleksi, Pak. Perlu diajak refleksi. Menurut mereka bagaimana sosok guru yang ideal itu? Menurut mereka ya, Pak. Menurut Oh, mereka begitu. sendiri. Ya, Jadi sosok guru ideal itu seperti apa gitu. Untuk merefleksikan diri di benak mereka ya, Pak. Dari situ mereka melihat dari diri mereka, bukan dari orang lain, Pak. Begitu, Pak. Kalau menurut saya, Pak. kalau kalau guru-guru itu diajak refleksi Pak Eko, apakah dia mau Pak? Oke. Jadi kan nanti
ada kira ada pakai uang enggak atau gimana? Ya, itu salah satunya, Pak. Ada rasa karena lebih senior guru tersebut, pangkatnya lebih tinggi dari saya, otomatis kan ada rasa canggung gitu loh, Pak. Untuk menghadapi beliau, untuk menilai beliau. Nah, maka dari itu saya pengennya idealnya itu mereka itu bisa merefleksi diri, bukan dari saya sendiri, tapi merefleksi diri di mana selama ini yang sudah berjalan dalam pembelajaran beliau, apakah masih ada kekurangannya atau apa di sisi lain dia lebih bagus seperti itu. Jadi dia sadar, dia tahu akan kewajibannya dan tugasnya. Jadi dia tahu mana sisi kekurangannya dia, mana sisi baiknya dia. Gitu, Pak. Bukan karena supervisi yang dihadapi karena yang instrumen yang sudah ada. Di situ sudah ada poin-poinnya. Karena itu dia akan intinya berubah gitu, ngeluh ya, Pak. ngeluh guru-guru itu banyak kekurangan tapi nggak mau update. Misalkan ada metode atau apa, itu nggak mau update tapi nunggu perintah dari Pak Eko baru dia. Nah, itu intinya kan dia perlu kesadaran diri untuk apa itu, untuk update Melakukan potensi. dan saya itu juga masih punya rasa tadi itu mungkin mengganjal nggih. Karena saya itu kesannya mengejudge gitu loh, Pak. Menghakimi, menilai dengan menilai itu tadi. Saya rasa mungkin cara itu kita rubah dengan cara teman-teman itu gimana caranya dia merefleksikan diri, di mana dia itu kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Nanti itu Pak Eko, baru kita perbaiki. Yang saya caranya gimana itu cara untuk merubah itu? Nggih. Sama yang senior cara merubah pripun nih? Menyampaikan ke dia itu maksudnya. Nggih. Dan dia mau. Kalau nggih. Tadi kan dengan kesadaran mereka berpikir bagaimana mereka itu mendevelop diri mereka. Dua-duanya saya berpikir bisa gimana ya? Artinya sebagai tanggung jawab profesional dia sebagai guru. Ada referensi di satu sisi diibaratkan ada refleksi bebas, Pak. Apakah ini seperti itu? Jadi merefleksinya itu merefleksi diri secara bebas. Okay. Apakah ini nggak nyalai aturan supervisi, Pak? Kalau untuk menyalahi, saya pikir tidak, Pak. Gimana caranya? Oke. Yang menyalahi aturan saya rasa tidak. Ini sebagai proses dan bagaimana pendidikan orang dewasa itu ada kesetaraan gitu loh, Pak. Nah, ini perlu diluruskan, Pak. Peran supervisi itu sebagai penilaian kinerja sebuah pendidikan atau edukasi pada tim kita, Pak. Tim kita gitu loh. Kan guru-guru itu kan sebagai tim kita gitu. Nah, itu jadi, sebagai perlu edukasi kepada guru-guru tim dengan yang senior. Ya. Kalau konteksnya itu sebagai edukasi supervisi ada dalam proses maka sesungguhnya dengan proses seperti itu justru malah menumbuhkan dibandingkan dengan ngejudge tadi, Pak. Saya semasa jadi guru pernah merasakan, Pak. Pernah merasakan kalau tidak nyaman, terkesan gimana ya?
terkesan dijudge Itu gitu loh, Pak. Pak Eko, biar seperti itu nyaman itu kira-kira seperti apa gitu Pak Eko. Jadi biar kita nggak merasa bersalah, kita kan nanti dengan kepala sekolah tidak bersalah. Bagaimana caranya seperti itu biar nyaman. Oke, kalau menurut saya kalau biar beliau nyaman, ya itu tadi kita dengan cara merefleksi diri dari hasil supervisi tadi, mulai dari kelemahan kita, mulai dari apa namanya kelebihan kita. Nah, disitulah kita bisa mempunyai kesadaran, bukan karena adanya supervisi dari kepala sekolah, bukan karena adanya aturan yang harus saya penuhi gitu Pak. Oh begitu ya. Jadi diharapkan nanti langkah-langkah jenengan itu kebijakan jenengan nanti bisa menyadarkan apa itu guru dengan sendirinya. Jadi butuh apa itu nanti butuh kolaborasi dengan teman-teman senior gitu Pak Eko. Tapi Pak, tetap kita berpaku pada prosesnya Pak, bukan berpaku pada penilaiannya. Nah, jadi prosesnya itu yang kita nilai gitu loh Pak, yang kita nilai dalam supervisi itu, bukan karena pada saat penilaian itu gitu. Nah, gitu Pak. Mudah-mudahan nanti apa yang jenengan apa itu buat kesehatan di sekolah tentang supervisi nanti bisa membawa kebaikan untuk Bapak Ibu guru semua. Bapak Guru di situ Pak Eko. Itu perlu adanya itu tadi perlu adanya perbaikan Pak, tetap terus ada perbaikan dari hasil refleksi. Ya, kalau rencananya minggu depan Pak, saya sudah rencanakan jadwalnya juga sudah. Minggu depan saya aplikasikan terkait dengan supervisi dan refleksi tadi Pak. Gitu. Saya tunggu Pak Eko untuk apa itu prosesnya ya. Untuk proses perbaikan saya tunggu. Saya tahu nanti bisa diterapkan di sekolah kami untuk referensi. Siap Pak. Oke, saya siap berbagi nanti untuk hasilnya. Oke, siap Bapak. Terima kasih loh Pak Manaroko. Ini sudah mau mendengarkan sharing-sharing saya. Terima kasih kembali. Oke, nanti untuk timbal balik terkait dengan masalah kita. Oke, matur suwun sangat. Assalamualaikum Pak Narwoko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun. Oke, pas jam 6.30 Pak. Mudah-mudahan dari sini lah hasilnya. Berarti ini tinggal buat refleksi diri Pak, yang di refleksi dirinya nanti nunggu bareng-bareng Pak. Yang tertulis seperti kemarin Pak. Bapak balik kanan untuk please. Siap, sama Pak Is suruh ngisi refleksi. Terima kasih Pak mana ya? Pas Terima kasih Pak Is. Iya. Ya, refleksinya di mana Pak? Tunggu tinggal refleksi. Eko. Nggih. Refleksi ini di mana? Pak, jenengan kemarin udah download belum? Yang kemarin? Oh, sudah. Ya, sudah, nah itu sama kok. Nggih. Itu sama seperti itu refleksi. Ya, kan kemarin kan ada refleksi, nah sekarang kan kalau sudah kita perbaiki kan berarti sudah aman. Lagi. Terus kemarin kan kita sudah bareng-bareng ngisi itu. Nggih. UKM leh. Ya, ini saya juga mau jawab kemarin itu. Oke. UKM leh. Oke. Masih ada waktu 10 menit untuk bahas ini. Oke. Waktunya sampai jam 16.40 depannya Pak Is. Oke.
Ini apakah disamakan enggak? Sudah saya isi kemarin, Pak. Nggih, ini saya juga Kemarin kan sudah. Ini alur sudah sesuai dengan peta. Kemudian tata bahasa perlu diperbaiki. Kemarin ada ketiga itu supaya kondisi tetap reverse, ya, kehadiran penuh, dan sebelum dan sesudah. Ini sudah saya isi. Sebelum melakukan coaching, mempersiapkan pertanyaan saat melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching, menyiapkan pertanyaan. Kemudian saat melakukan coaching, fokus pada pemberian jawaban untuk pemecahan masalah. Belajar menjadi pendengar yang baik dan mencatat hal-hal penting yang diceritakan oleh si coaching, oleh si coaching. tadi kurang ini, Pak. Tadi kurang apa penilaian terkait dengan skala, Pak. Dari 1 sampai 10 itu. Yang mana tadi? Idealnya Oh, untuk idealnya pembicaraan kita itu. Nggih. Orang idealnya seperti apa gitu? Nggih, idealnya itu kalau dari skala 1 sampai 10 itu penilaian kita berapa? Nggih. Idealnya paling apa dewe 6 ya, Pak. Idealnya gigone nanti rene lho, Pak. Pertanyaannya mana? Enggak, maksudnya kekurangan dari kekurangan itu. Oh, nggih, kekurangan apa dewe? Kekurangannya yang perlu ditingkatkan, jadi kata bahasa perlu diperbaiki, kemudian tingkat apa, Pak? Pencapaian? Tingkat gambaran ideal. Tingkat gambaran ideal yang perlu dilakukan. Nilai atau gambaran atau nilai ideal selama ini yang dia sudah jenengan lakukan. Kan yang bisa menilai kan jenengan sendiri sebagai coach, maksud saya. Pertanyaan coachnya itu 1 sampai 10. 1 sampai 10 mana? Cek, gunaku ini kok ya hilang ya. Refleksi coaching. Oh, ini. Tingkatkan menjadi 8. 9. Itu sisi kelemahan coachnya saya tadi tidak menanyakan itu, tapi sebenarnya sih nggak masalah sih. Tapi menurut saya ada kekurangan di situ lah. Sebagai coach. Sebagai coachnya. Sebagai coach untuk menanyakan itu gitu. Tadi dari tujuan sudah gitu, sudah masuk, identifikasi sudah masuk, aksi nyata sudah masuk, kapannya sudah masuk, penanggung-jawabannya kapan dimulai dan actionnya. Pertanggungjawabannya membuat planning kan tadi. Iya, buat planning. Membuat plan dan akan diimbaskan lagi minggu depannya. Hari ini capek minta ampun. Iya. Sama Pak, saya tadi malam jam 2 ya. Sampai saya jam 3 dari Jogja sampai sini jam 6:30. Padahal karena telur. Jangan dari mana, Pak? Ini saya masih di Bue loh, Pak. Hah? Saya di Bue ini. Masih di Bue ya? Di Bue. Yang teras ini. Ada ruame. Lagi. Apa mau gitu? Bis. Aduh. Sampai melaku ya, Pak ya?
Terima Pak Oki. Dan Sama Pak Rokim dah. Iya, Pak Rokim sudah tadi mulai jam 3 pas. Saya sambil Oh, jalan nggih Pak Eko nggih. nggih, siap. Tinggal Tinggalan buat bis. refleksi aja. Oh, udah apa kuwi? Itu pun pulau datar berarti. Berjalan. Maaf Pak. Nggih, Pak. Pak Is. Enggak apa-apa. Udah nanti ngojek. Ini mau pulang dah, Ustaz. Simpan dulu nggih. Bentar. Jaringannya kali ya. Jaringannya buwe cian, ngono bis ra enak jaringan. Sambil jalan Pak, Nggih. tinggalan bis. Ini waktunya kembali ke hotel. Oh, nggih. Wis tek. Iya. Di sini. Hah? Sik, rampung pisan ngono. Pak Grab, Pak Wopo gak Grab.